Boro-boro dapat penggantian. Saya nggak pernah ikut-ikutan. Begitu. Tapi retribusi bagaimana? Bayar tiap Bayar dulu, Bayar. retribusi, pajak kios, tahun bayar. Bayar. Bayar tiap hari. Pajak kios bayar, retribusi Retribusi bayar. harian ada terus. Pas dibongkar digantian henteu kumaha caritana eta. Iya. Hari Gua tanyakeun kan itu. Buloho. hari jongkok nanti digantian, jongkok mana kudu digantian nya pi. Coba ayeuna kudu meuli mahal 20 juta per meter. 20 juta per meter. Iya, kalau mau Oh, sekarang itu 20 juta per meter. Iya, kalau mau masuk ya harus Iya, tapi seperti coba. itu aturannya. Harus beli. Kalau nggak beli ya nggak bisa masuk walaupun Jadi, kami existing. juga? Iya. Oh, 20 juta ya Per meter. per meter. Iya. Itu untuk satu kios berapa? Dikali aja nanti kalau seandainya kiosnya 3 kali 2 kali 6 berarti. berarti kali 20 juta. Berapa coba? 120 juta. Iya. PPN PPN 11% tambah PPN. 133 133 juta untuk mendapatkan kios ukuran 3 kali 2. 3 kali 2. 3 kali 2 itu. Begitu mangajin makana lamun misalkan jawaban aya ganti anteng ting sebenarnya dihanapkeun wae Kan rakyat jelata juga punya hak bicara atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi simkuring di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jembar rezekina rahayu dunia rawuh akhiratna. Dina video anu ieu simkuring di ontrog ku anu ngangken korban dina revitalisasi pasar Banjaran gitunya. Aya sabaraha di antawisna aya ieu aya ras terkuat nya di muka bumi. Aya emak-emak teh aningan hebat. Reuwas simkuring oge tah, tapi sateu acana umat wargi simkuring kedah mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional, logika anu kuat, nalar anu sehat, langsangkan urang tiasa tetap objektif dina nganilai informasi anu lebet ka urang. Sangkan NKRI tetap aya dah kawas itunya. Urang cobi lah aya naon cenah meni reuas-reuas simkuring geura alah barang kirim teu geura aduh repot tah. Jadi isit. Heureuh lah. Kumaha daramang ieu teh? Alhamdulillah. Pangestu. Cik aya naon ieu teh meni reuas ieu mawa ieu sabuk brugan, soal sugan teh mawa kejo. Mau naon tapi Kang geus saha namanya teh Kang teh? Namanya pribados mah Ari. Kang Ari, Ari, Kang Ari. Dupi ieu Saya Busri. Ibu Sri. Sri Ibu Wahida. Sri. Ieu Ecep. Kang Cecep. Cecep apa Ecep? Ecep. Ecep. Oh, nyarada bentennya tapi sama ada cepnya lah gitunya. Tah kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Iya, Pak. Karena saya suka dikomplain katanya ini bukan negara Sunda Bung cenah gitu. Ini negara Indonesia. Campur aduk kan Ya, padahal maksud saya ingin melestarikan bahasa Sunda, tapi ya lah nggak apa-apa ya ini mah. Teu hilap oge ka wargi sadayana yen channel ieu memang dikhususkeun kanggo keluh kesahna nya rahayat leutik atanapi kaum jumerit tah eta nya anu sok tara paham ku tingkah pola para gegeden gitunya. Jantannya lah orang kupingkeun naon cenah anu jantan masalahna teh kawas kitunya. Pak Ari nya Kang Ari nya Kang Ari teh di Banjaran teh di Ican di Banjaran teh tos sabaraha lami teh? Alhamdulillah ku bahasa Sunda bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pan tadi kita janjiannya. Lepat abdi gitu tah. Iya. Udah berapa lama gitulah maksudnya. Udah berapa lama berjualan di pasar Banjaran? Berjualan saya sendiri
sudah kurang lebih hampir 20 tahun. 20 tahun. Wah, kurang atuh kurang ya. lah 20 tahun kurang. Udah Itu kan lama. meneruskan dari orang tua. Oh. Orang tua malah sudah berdiri dari tahun 90. 90 sudah berjualan di situ. Iya, sudah di situ. Oh, sekarang masih jualan Sekarang di rumah. di rumah. Jadi jualannya di rumah. Oh. Dampak dari revitalisasi ini gitu. Oh, dampak Gitu. dari Iya. revitalisasi ini gitunya. Oke. Kalau Ibu udah berapa lama jualan di situ teh? Kalau saya pribadi dari tahun 2010 Pak Ayi, tapi 2000. alhamdulillah kalau suami dari tahun 90 sudah ada di Banjaran. Sudah ada di Juga Banjaran. berdagang di pasar Banjaran. Ada juga kakak almarhum kakak suami saya juga di Banjaran. Jadi bisa dikatakan kalau pasar Banjaran itu sudah turun menurun seperti yang dialami Kang Ari, dari ini. orang tuanya. Misalkan suami saya Mm-mm. ada lanjutan dari kakaknya, ada yang sebagian kita membeli kios di situ. Oh, sudah lama. Jadi ini membeli semua ya? Iya. Kios mah. Kalau Kang Ecep udah berapa lama? Kalau saya dari tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 berarti sudah 23 tahunan. 23 Iya, Sekitar wah, 23 tahun. sudah dewasa ya. Wah, di pasar, Pak. Sudah menghasilkan sarjana mungkin di situ. Ah. Kang Ari istilah naon didinya? Istilah naon? Warung nasi, Pak. Warung nasi. Warung nasi. Bisa gratis makan di situ. Siap. Saya lotek. Kalau Ibu, Saya jual plastik sama bahan-bahan kue. oh, Menyediakan plastik bahan plastik kue. kantong-kantong plastik itu ya? Laras, iya, iya. Gitu. Kalau Kang Ecep, Ayam potong. ayam potong. Wah, tukang jagal ini mah. Tukang jagal, betul. Tukang potong. Ah, saya mah nggak berani nanya nanti ya. Jangan Belakangan macam-macam, ya. Bang. Jangan macam-macam, Pak. Tukang nyacak kok aja. Khawatir sayanya juga tuh gitu ya. Nah, ini kesini tentunya mungkin tidak ujuk-ujuk ya. Betul, Nah, tidak betul, ujuk-ujuk. betul. Apa sebenarnya yang apa sebenarnya yang terjadi? Nah, gitu pertanyaan pertama mah apa sebenarnya yang terjadi ya di Pasar Banjaran itu? Siapa yang kira-kira Boleh duluan, saya, Bunda? insya Allah. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, Mang Ayi, yang terjadi bahwa kami sebagai pedagang Pasar Banjaran merasa program revitalisasi yang diluncurkan oleh pemerintah daerah dalam hal di sini otomatis yang berkuasa itu bupati, itu program ini tidak memihak kepada rakyat kecil. Tidak memihak pada rakyat Padahal kecil. kalau setahu kami yang namanya undang-undang, peraturan, pembangunan kan ini untuk kemaslahatan rakyat. Tetapi kenapa ini ujung-ujungnya kami rakyat kecil yang dirugikan. jadi seperti ini. Hmm. Jadi tidak diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dan kami merasa kehidupan kami intinya hak-hak dalam kehidupan kami antara lain mungkin hak berdagang, hak existing kami sebagai pemegang surat kepemilikan dalam arti bukan kepemilikan Hak menggunakan. hak menggunakan di Menggunakan situ itu terabaikan sama sekali, tergusur dengan karena ini pembangunan revitalisasi diberikan oleh pihak ketiga sehingga tergusur dengan orang-orang yang dalam tanda kutip punya uang, Punya karena uang. kita existing nggak punya uang. Oh, Ya, surat qadarullah, tidak punya karena ini uang. kejadiannya dulu awal tahun 2023 habis Covid. musibah pandemi Covid. Memang kami pedagang ekonomi masih belum bangkit lah seperti itu. Belum bangkit, lalu dilakukan revitalisasi, sehingga dan revitalisasi ini juga kami merasa ada kesan memaksakan. memaksakan. Ya, karena Lah mangsa apa- cek sunana Mang Aji. Karena apa yang kami utarakan waktu itu, para pedagang menghendaki, memohon, Pak tolong misalkan jalan keluarnya pakai ini, misalkan jalan keluarnya pakai mungkin APBD lah, kita dibantu disubsidi atau bagaimana dan itu pun nggak ada yang dikubri sama sekali. Oh gitu ya. Jadi bahwa program revitalisasi ini tidak serta-merta menjadi keuntungan bagi pedagang gitu ya. Kira-kira intinya Iya. disimpulkannya seperti Iya. itu. Nah, sekarang begini mungkin ya, karena kan ini benang merahnya belum dapat nih ya. Kalau ibu dan bapak ini memproklamirkan, bukan memproklamirkan ya, namanya menyatakan bahwa bapak ibu ini adalah korban, berarti ini ada yang salah, gitu ya? Seharusnya. Seharusnya kan kalau program itu kan jelas lah, kalau pemerintah mah intinya Kebijakan. ingin membuat suatu kebijakan gitu. atau yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau
katanya ini ada korban yang notabene dirugikan, mungkin ada yang salah. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab ini nih? Titik salahnya di mana menurut ya perspektif aja lah gitu. Supaya bisa didengarkan nih. Boleh. Boleh Kak Cecep tuh? Kak Cecep. Boleh Kak Cecep? Oh ya mungkin Ah, ya saya sedikit aja mungkin sebelum sok. Boleh banyak sebelum lah, ke boleh Bu banyak. Haji, ya sebelum ke Bu Haji gitu. Dari awal lah gitu, dari awal pembangunan revitalisasi ini terjadi gitu Pak ya. Sudah antara pemerintah, pengembang dengan pedagang yang notabene sebagai pribumi lah gitu Pak ya. Jadi dikiaskan mah mungkin seperti ini. Pemda yang punya hajat, PT yang jadi pengelola, dan kami yang pedagang existing gitu sebagai pribumi gitu. Terus sekarang dengan adanya ini terus menjadi apa, kami pribumi tapi jadi merasa terasing gitu. Tersingkirkan malah terkesan disingkirkan gitu ya. ya. Bukan malah terkesan, emang keadaannya Emang seperti disingkirkan. itu. Waduh. Emang kenyataannya seperti itu. Begitu kata beliau. Nanti ya, Gua coba ini agak emosi. wah, wajar lah. Emosi. Yang namanya pedagang existing jadi terasing gitu. oh, existing jadi terasing. Jadi bahasa hebat ya itu ya. Nah, mungkin pertanyaannya begini nih. Apakah para pedagang ada diajak berdialog sejak awal? Adakah sesi itu? Siapa yang jawab nih? Sepengetahuan kami itu tidak ada, Pak. Tidak ada? Karena yang kami pantau itu yang diajak berdialog itu Ya segelintir. punten pisan, istilahnya ambillah ini orang ini ada mungkin sekitar 10 orang, berapa orang yang akhirnya orang-orang ini didapuk sebagai namanya core block seperti itu. Koordinator Nah, blok. itu katanya kalau ada ini misalkan diskusi apa, dia yang dipanggil dan Oh, itu gitu. katanya sudah mewakili, tetapi ini murni, kalau menurut saya itu murni bentukan UPTD. Oh, Jadi pengkondisian Ya. seperti itu. Nah, begini, kalau saya juga mungkin ya pasti akan melakukan itu ya. Karena untuk berkumpul dengan 1000 berapa tadi pedagang teh? Ya. 62. 1062 pedagang. 1062 ada surat lah gitulah. Diajak badami, wah recetnya. Itu. Tapi minimal ini komblok, ketua blok, Korblok, koordinator blok. Ya, koordinator Core blok itu minimal berdiskusi dulu dengan bloknya kan begitu ya? Harusnya. Harusnya. Lalu dibawa ke forumnya Betul. gitu. Iya. Adakah proses itu? Nggak ada. Tidak ada. Saya Tidak pernah ada katakan nggak ada. yang musyawarah di tataran tingkat kecil itu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi mereka yang datang mereka yang datang sendiri, hasilnya pun dia makan sendiri, nggak. Oh, maksudnya makan sendiri ada hal memang yang diberikan. sosialisasi gitu kepada Oh, pedagang. Kan jadi kami tidak merasa- ada sesi sosialisasi. Iya, dari awalnya kami juga nggak menunjuk mereka sebagai Begini Kang Ari, koordinator. kan begini. Ini si core blok itu kan mereka itu membawa mandat ya, sekalipun tidak dimandatkan mungkinnya. Apakah ada mandat itu diberikan? Tidak ada. Tidak ada. Dari siapa? Mau Nah, tertulis untuk dari menentukan masyarakat core blok mandat. itu seperti apa? Jadi Dia yang ditunjuk diambil oleh UPTD. Iya, UPTD Oh, ditunjuk langsung. begitu saja. Iya, ditunjuk begitu Tidak saja. diangkat tidak? Tidak. Oh. Dari pedagang Koordinator blok tidak itu mau. ini Ya, ini. padahal ini. di pasar ada Kerwapa. Ada Gerwapa. Apa itu Gerwapa? Kerwapa itu organisasi iya, kelompok warga organisasi pasar. masyarakat yang menaungi di pasar itu. Oh. Itu berbadan hukum loh Pak. Kenapa? Waktu itu kenapa tidak Kerwapa aja yang diajak Iya. bicara, kalahkan ambil core block. Itu dianggap lebih mewakili kalau Gerwapa. Ya, dia kan otomatis dia Bisa, kan berbadan hukum. kalau pedagang iya. Iya. Kalau pedagang mah dari si pedagang Iya, merasa dari- terwakili kalau Gerwapanya di depan. Gerwapa, ya Tadinya betul. seperti Tidak itu. core block Tadinya itu. seperti itu. Iya. Jadi istilah core block itu mungkin baru lahirnya waktu itu ya. Iya. Dadakan, oh, Pak. Dadakan ya? Dadakan. Oke. Hayong rawas meureun Pak dadakan. Dadakan rawasnya. Berarti proses-proses itu tidak ada. Biasanya setelah core block ini taruh aja ya, core block ini lalu berdiskusi dengan para pihak baik pemerintah maupun pengembangan begitu ya. Betul. Adakah hasil pertemuan itu disosialisasikan? Biasanya tidak disosialisasikan, tapi mereka mengeluarkan semacam selebaran gitu. Selebaran. Selebaran edaran gitu, surat edaran itu sudah baku. Iya. Kita tinggal harus mengikuti aja gitu. Oh, Jadi jadi langsung ada- bukannya jajak pendapat bukan? Tidak, dalam artian ini sudah jadi, tinggal mengikuti, no protes. Iya. No protest. This information no protest. Jadi seolah-olah core block diundang, dibentuk, diundang, hasilnya jadi
sesuai mereka aja gitu. Sesuai Jadi mereka, kita harus ikut. hasil dari pertemuan sama Pemda atau dengan pengelola, hasilnya itu tidak disosialisasikan kepada para pedagang lagi gitu. Jadi mereka makan sendiri gitu. Jadi tahu-tahu kita dapat pemberitahuan dari UPTD aja langsung, ini dari Desperinda gitu apa-apa gitu. Pemerintah Jadi tanggal sekian mereka harus- itu lebih harus ke pindah, harus dibawa lebih ke apa, corong ya, corong untuk mensosialisasikan Iya. ya, top down. Harusnya. Tidak ada sesi diskusi. Iya, nggak tidak ada ya, Tidak. musyawarah Ya nggak kan ada ya. harusnya seperti gitu Pak, musyawarah kan namanya. Musyawarah seperti itu. Ya, oke. Sejauh ini dari proses itu kan ada rangkaian itu yang kejadiannya. Ini kan tadi menyebut dirinya korban Betul. revitalisasi. Nah, dari kata korban itu apa kerugian yang diderita oleh Ibu ya, oleh Akang, apa yang diderita ini? Baik. Coba mungkin netizen juga pengen tahu Ya, ya, siap. karena korban namanya juga Jelas, Pan. Betul. Ya, Ini korban ini kompleks Pak I. kompleks ya. Dari material sampai Material, psikis, fisik dan psikis. fisik, psikis. Yang lebih mengerikan adalah masalah psikis. Yang saya sampai sekarang, kalau sudah ngomong ini saya emosinya mesti keluar. Jadi gini Pak Ayu, karena kita notabene pedagang existing yang harusnya diakomodir punten mempunyai hak istimewa, istilahnya hak istimewa lah Atau semacam prioritas lah ya. Nah, Ya, prioritas. betul, Nah, prioritas utama. harusnya ada hak prioritas, tapi ternyata kejadiannya seperti ini sehingga para pedagang ini banyak sekali yang gulung tikar karena kami merasa tidak diakomodir. Salah satu contoh saya tidak dikasih relokasi. Tidak dikasih. Saya untuk satu kios saya nggak dikasih relokasi. Tidak dikasih. Kang Adi gimana? Kang Ari Dikasih dikasih 3 tapi cuma dikasih 2. gitu. Kan Oh, jelas gitu Tapi kan istilahnya kan dia kan masih bisa karena dia dagang nasi, maksudnya enggak sih kalau bukan. ngomong nggak bisa tetap Mas, semuanya juga nggak bisa sebenarnya sih nggak bisa sebenarnya. gitu. Tapi kalau yang saya ada 2 lokal, yang satu nggak dikasih sama sekali sehingga toko yang saya satu ini mati total. Sementara barang-barang saya semuanya saya kan kebanyakan mayoritas 50% itu kan dari distributor. Kalau orang Sundanya ngomongnya saur nganjuk. Turun barang bayar, bon lama turun bayang. Nah, setelah ini begitu grep tidak bisa beroperasi yang satu, otomatis kan udah nih vakum. Satu kios satu pindah direlokasi, yang mana penempatannya juga di situ kami merasa kami juga semacam terisolasi karena penempatannya apa? Janjinya nanti penempatan direlokasi akan ditempatkan tidak jauh beda dengan keadaan sebelumnya. Ngarah naon, si pelanggan masih kebingungan cari. Oh ini di sini, oh berarti pelanggan saya yang lainnya ada di sekitar sini. Oh, Sehingga dampaknya pelanggannya masih menjadi hilang ya. Karena ini kami merasa merasa terisolasi. Tempat-tempat yang strategis udah ditempati kebanyakan mayoritas ya core block dan pengikutnya mungkin. Akhirnya kami ya omset drop sampai 80-90%. 90%. Iya. Waduh. Jadi setiap hari sisa dagangan saya, yang satu kan udah mati nih, 0, 0. Yang satu masih satu dipegangku si suami, biar aku harus nganggur kan, ya udahlah suami yang megang. Sehari-hari dari omset itu kadang-kadang untuk dipakai sehari-hari di rumah itu nggak cukup Pak. Kadang-kadang untuk dipakai sehari-hari di rumah itu nggak cukup. Nggak cukup ya. Nggak cukup. Terus bagaimana kami akan membayar bon-bon yang sudah terlanjur turun? Akhirnya mandek sampai sekarang. Dan saya harus menanggung beban sampai sekarang. Setiap minggu ada 2, 3, 4 meren sales nelpon. Ibu sudah bisa? Belum usaha. Oke, Ibu, Itu ini ada untuk psikisnya. Ini secara fisiknya seperti itu. Dan ini tidak hanya saya saja, semuanya banyak yang seperti saya. Ada yang lebih parah dari saya, ada ya. ada yang lebih parah. Lari ke psikisnya, Pak. Bagi orang yang tidak siap dengan situasi ini kan seakan-akan dadakan sekali ini grup gitu tanpa persiapan karena tidak disosialisasikan jauh-jauh hari untuk masalah revitalisasi. Bagi mereka yang tidak siap, ya udah rupa-rupa. Yang stroke sampai meninggal ada. Yang rumah tangganya hancur ada. Alhamdulillah jadi tempat curhatan. Jadi saya sedikit banyak tahu teman-teman saya di lapangan seperti apa. Itu dari ini Bu ya, berikutnya Bu ya. Ini kan kelihatannya ya saya turut prihatin ya Kang Cecep. Nuhun atuh Pak. Sekalipun saya itu biasanya saya kalau membawakan dalam podcast itu tidak serius ini ya.
saya. Tapi kalau sekarang kayaknya saya kalau terlalu banyak juga ngabojek kelihatannya tidak kurang pas karena ini memang saya sangat prihatin ya. Saya sangat prihatin karena yang saya tahu pedagang pasar itu bukan orang-orang yang notabene kaya raya gitu ya. ya, Ya, karena awalnya kan itu kan dulunya kan pasar tradisional. Pasar tradisional. Seperti Nah, kumaha apalah. Kang Asep, Kang Asep tuh, Kang Ecep pasar atuh. tradisional Sobi tuh kumaha tah patali kerugian yang didapat itu ya. Apakah Kang Ecep sudah dapat kios sekarang? Belum, saya nggak daftar sama sekali malahan. Tidak daftar sama sekali. Kan existing kan? Karena merasa bahwa aturannya nggak cukup sehat. Oh, sejak awal sudah ada tanda-tanda itu. Aturannya tidak cukup sehat atau ada kejanggalan-kejanggalan gitu. Apa itu coba? Kalau bisa berbagi. Banyak banget. Banyak banget ya. Ya coba di antaranya apa itu coba? Nah, di antaranya pergantian dari kios yang notabene dulu pembangunnya secara swadaya. Dulu itu swadaya ya? Ada ganti rugi. Jadi Itu yang ada membuat- pengaturan di situ, itu pengaturan juga di sampai situ. sekarang belum ada atau tidak ada pembahasan sama sekali. Tidak ada misalnya kalau swadaya kan intinya berenang masing-masing ya bangun ya. Oh iya. Betul. Iya. Iya, Bangun swadaya. sendiri. Pedagang Bukan kecamatan itu bukan. Bukan. Pemda bukan. Bukan. Oh. Jadi ini mah pasar itu memang tradisional teh asli ya, tradisional. Asli. Benar. Bangun Swadaya. sendiri apa sendiri. Iya, tanah Cuma Pemda, tanah tanah Itu bangun sendiri. Itu saja tidak pernah dibicarakan, apalagi mendapatkan ya sedikit kerahiman gitu. Nggak ada. Belum pernah, tidak ada Nggak sama sekali. Makanya Jangan, makanya kan. saya Makanya sampai Kang Ecep sekarang- nggak mau ya. Dibicarakan pun enggak. Nggak pernah dalam forum-forum dibicarakan. Boro-boro dapat penggantian. Saya nggak pernah ikut-ikutan. Begitu. Tapi retribusi bagaimana? bayar tiap Bayar dulu, Bayar. retribusi, Pajak- pajak pajak kios, tiap tahun bayar. Bayar. bayar tiap hari. Pajak kios bayar, retribusi Retribusi bayar. harian ada terus. Pas dibongkar digantian itu kumaha caritana eta. Iya. Hari Gua tanyakan kan itu. Buloho. hari jongkol nanti digantian jongkol mana aku udah digantian ya pi. Coba ayeuna kudu meuli mahal 20 juta per meter. 20 juta per meter. Iya, kalau mau Oh, sekarang itu 20 juta per meter. Iya, Iya. kalau mau masuk ya harus Iya, tapi harus coba seperti itu aturannya. harus beli. Kalau nggak beli ya nggak bisa masuk walaupun Jadi, kami existing. existing juga? Iya. Oh, 20 juta ya Per meter. per meter. Iya. Itu untuk satu kios berapa? Dikali aja nanti kalau seandainya kiosnya 3 kali 2 kali Enam, berarti. berarti kali 20 juta. Berapa coba? 120 juta. Iya. PPN PPN 11% tambah 133 133 Kita 133 juta untuk mendapatkan kios ukuran 3 kali 2. 3 kali 2. 3 kali 2 itu. Sempat oke mediasi ujung Komnas HAM ya. Ah, Nah, Bupati disuruh merevisi harga sampai saat ini nggak ada. Nggak ada. Bupati nggak turun. Oh, sempat juga nya ke Komnas HAM, lalu rekomendasinya Mediasi malahan sama mereka. oh mediasi. Sudah mediasi. Sudah yang mediasi. melakukan Turun pasar. rekomendasi. Terus Ya, turun rekomendasi. rekomendasinya yang Disebutnya evaluasi sebagian lah. evaluasi harga. Evaluasi harga. Jadi Bupati diminta untuk mengevaluasi harga. Yang untuk existing. Ya saya kira kalau saya jadi Bupati ya tidak ada salahnya kan evaluasi. Ya. Kan tidak disuruh secara eksplisit Bupati harus menurunkan harga kan tidak begitu. Iya. Betul. Nah, apakah biasanya begini nih kalau Masa itu, revitalisasi itu kan azasnya mungkin fungsional ya. Iya. Jadi bagaimana pasar itu dibangun sebagai simultan bergeraknya ekonomi real, sektor real Betul. Iya, iya. di tataran bawah gitu Iya. kan. Ini kan menjadi kontraproduktif ya dengan Iya. keberadaan pasar itu sendiri. Iya. Yang ujung-ujungnya ini bukan bikin marga masyarakat sejahtera, malah menjadi sengsara. Iya. Ya kalau begini mah ya, Iya, Betul. ibu kehilangan pekerjaan, Betul. otomatis kehilangan Kehilangan penghasilan. usaha, Ya, Iya, betul. Akang juga begitu, Iya. Kang Haji juga begitu. Kang Haji ya ini ya, Bukan Haji. bukan. Iya. Saya pribumi, bukan Haji. Kalau Haji kan pendatang. Jadi saya kemaluan, euy. hebat. Tadi mah kieu sukanya terain tukang heureuy. Serem ye. Jelema teh cigana tukang ngaleglegan serem ya. jelema. Oh. Efek teh sama nih urang Sunda mah kieu we lah. Tah kitu Kang Ecepnya. Jadi memang sudah sejauh mana nih upaya kawan-kawan untuk memperjuangkan haknya? Karena begini nih. Iya betul, memperjuangkan hak, memperjuangkan hak dari saya. Ini kan begini. Bolehnya bergaya-gaya sedikitnya. Iya. Tenang, Jadi tenang. aya frase naon frase Latin. Kieu bunyinya teh. Kalau yang berjuang itu pasti akan menemukan jalannya gitu nya. Nela Amin. numini Insya apa? Allah. Tah
tah eta lah pokona mah lah nya gitu tah. Bahasana teh poho deui da tara Ayeuna mah diapalkeun. manjada wajada we sanu kayang bakal parang. Tah eta nya, tah eta di antara nama. Tah. Nela tenaci espia gitu dah pokoknya malah nya. Itu yang dina lah. Jadi ulah tujuan bergancang lah. Itu ameh gancang. Ai tadina pan ameh katingal rada cerdas nya. Oh, lamun make panya keren si eta cenah make bahasa Latin. Padahal mah Siga anu nyakola. Marah jiga nu nyakola. Padahal orang lemur. Nu sakola ge jiga nu teu sakola kalakuan mah. Bener pisan. Bener pisan. Alah. Tah gitu jadi saya ini masih seriusnya tadi mah aduh mengkhawatirkan. Ame teu tegang teuing, Pak. Ame teu tegang teuing. Tah sejauh mana nih perjuangan kawan-kawan untuk meraih haknya kira-kira gitu sejauh mana? Sok. Baik, No. memang dulu pernah kami berjuang secara istilahnya yang di luar Dari mulai PN aja. jalur normatif. Memang kami pernah ke PN, ke PN. Di situ kita yang kami laporkan, istilahnya yang kita adukan di situ adalah PMH perbuatan melawan hukum. Gugatan maksudnya di PN. Iya, makanya Iya. di gugatan itu waktu itu kan kita memang ada pakai pengacara gitu. Kita karena ya itu karena kita Terus benar- berakhir di apa? Putusannya apa? berakhir di PN tidak Berhak. untuk mengadili, tidak berhak untuk situ mengadili ada. setelah Datanya kami di situ ada. Ada di sini. iya. Waduh. Setelah kami kaji sama teman-teman, kita sharing kadang-kadang ketemu orang itu ternyata ada yang bilang ini masalah kamar, Bu. Aduh. Ya udah kalau salah kamar berarti ya udah benar tidak. Lalu berhak kemana untuk lagi nih mengadili. upaya kita ini? Sudah itu kami ke Setelah- Komnas HAM. Setelah Komnas HAM sudah menghasilkan kesepakatan tidak disepakati, sudah menghasilkan kesepakatan, kami membuka dialog, kami datang juga ke Disperindak Kabupaten Bandung sampai 3 kali juga tidak menghasilkan hasil, sehingga akhirnya kami memohon bantuan kepada DPRD Kabupaten Bandung. Itu pun bagi saya tidak menghasilkan hasil Jawabannya lucu juga. karena jawabannya lucu dan sebagainya. Waktu itu kami sebenarnya sudah drop gitu, sudah aduh ya Allah ya Rob ini apa? Bentar ada kalimat lucu kumaha cenah Kang Acep eta aya manya dewan lucu pan dewan mah lain bodor atuh kumaha cenah kumaha Nah, sudah kumaha Da teu ngawakilan atuh. atuh wakilan kumaha ta waktu harita ta abdi hoyong uning eta Intinya waktu kami ke DPRD itu juga bukan kami pertama bersurat, dan itu juga kami lama menunggu panggilan. Akhirnya kami yang aktif ketok pak pintu, punten kalau tidak bersurat kah pertama bersurat untuk audiensi memohon untuk dipertemukan kami dengan Pak Bupati. Ayolah Pak Bupati, ini anak-anak Bapak ini loh pada nangis tolongan. Intinya hoyong, kalau bahasa Sundanya hoyong badami langsung dengan Pak Bupati, mungkin Pak Bupati mungkin bisa mendengarkan kami lah, tolong gitu maksudnya. Tetapi kesampaian alhamdulillah tidak, Pak. tidak Alhamdulillah tidak kesampaian. kok alhamdulillah tidak Ya nggak apa-apa, disyukuri aja. Karena saya harusnya ketemu alhamdulillah ya ketemu lalu diakomodir ya gitu alhamdulillah kalau ini tidak ketemu alhamdulillah kok gimana pusing karena dengan alhamdulillah ini saya benar-benar diuji kesabarannya. Alhamdulillah sampai sekarang masih sabar. masih sabar ya ini yang suaranya kayak Ibu Kang Ari Kang Ecep ini berapa banyak sih yang suaranya kayak begini ini Mau dibawa apa gimana? Banyak mau. ya bukan kalau dibawakan saya repot Kudu nyuguhan. dari 1062 orang itu kira-kira berapa yang masih berjuang Banyak sebetulnya. nah pertanyaan sekarang yang mendapat fasilitas pasarba yang sekarang itu siapa saja sekarang Yang punya duit. Ya, yang punya duit. 60 Di antaranya ada kawan-kawan kita yang Ya ada satu Ada. dua ya ada. Cuma kan nggak kan. Ya kalau dihitung gini, persen 60%. Jadi kan 60%. karena mungkin namanya orang kan beda-beda pemikirannya. Ada yang aduh kalau saya nggak punya kios gimana saya melanjutkan usaha, akhirnya maksakan otomatis ada yang kerjasama, akhirnya kan ada kerjasama sama bank ini dagang sepi ya, memang di pasar sepi sekarang hancur. oh begitu Hancur. lalu para pembeli itu para pelanggan itu kemana sekarang Ya nggak tahu kan. Nggak Pak Ecep kemana sekarang pelanggan ke tukang ayam kemana? Jadi karena tempat Jadi ini pada akhirnya nggak tahu di mana rimbanya nya pada akhirnya semua pedagang existing sekarang tuh kalau orang Sunda bilang kaduhung. Bisa yang Ada kaduhung aya program revitalisasi gitu. oh kan sejak awal tidak menyetujui tidak usah kaduhung dong harusnya mereka yang sudah Pada masuk, akhirnya nggak sekarang, boleh kaduhung, harusnya yang mereka karena yang udah notabene masuk. sekarang berdagang juga capek. yang ada di Sepi. kios-kios itu Malah juga. jadi sepi sekarang. Ada yang baru dagang 2 bulan tulisannya di cycle, ada saya. oh gitu jadi sudah jadi dengan prioritas. program revitalisasi ini tidak serta-merta
sektor ekonomi ini menggeliatnya malah menjadi ambruk. Ambruk. Betul ya? Betul ya? Tolong koreksi kalau pernyataan saya salah ya. Fakta gitu. Karena yang Begitu seperti ya, Pak. saya yang bilang tadi, programnya salah mangsa, Pak. Salah mangsa ya, atau memang Orang sudah bilang. FS-nya belum dilakukan mungkin ya. FS itu feasibility and study. Jadi sebelum melakukan membuat satu project itu biasanya ada Ya. satu studi yang ya otomatis mendalam. kalau habis Covid kan Studi banding atau gitu kan. Ya biasanya kan banyak sumber yang diambil ya, di antaranya pedagang seperti apa, Nah, harusnya kan psikologinya seperti apa, kan begitu ya. Iya. Lalu dari segi cara membangunnya, aksesnya dan sebagainya macam pokoknya mah semua sektor, semua aspek dihitung ya. jangankan seperti itu, izin dari orang-orang wilayah setempat juga nggak ada. Nggak ada ya. Itu pengembangnya orang mana sih pengembangnya? Orang Bekasi. Orang Bekasi. Perusahaannya dari Bekasi gitu. Masalahnya, kenapa saya bilang Alamat- begitu? Masalahnya, yang punya lahan pribadi pun sampai saat ini Kita diminta izin. diminta izin. Maksudnya? Yang lahan pribadi yang diisolasi itu, Yang tadi yang Oh, lahan diisolasi maksudnya? SAM, Misalkan yang di SAM, sini. SAM, tapi Misalkan di ini tengah pasar, Pak Haji, misalkan tengah pasar ini gitu. pasar. Oh. Ini di sini mungkin ada, nggak mungkin, memang di sini ada SAM. ini mah mesti Notabene sambil orang mau buka data, membangun Pak. kan, Itu. notabene ini Relasinya. tetangga mau membangun kan minta izin sama sebelahna. Bisi ke gandengan, bisi ke caret atau kumaha. Memang Ini aja pada- sama. Oh, berarti gini, di lahan yang dibangun itu ya, ada lahan yang belum dibebaskan. Iya. Betul, ada. Sampai Seharus- hari ini. Sampai Sampai sekarang. harusnya mah kan udah dibebas. Seharusnya sudah dibebaskan. Lalu itu berupa rumah apa lahan kosong? kios sama Kios. kios, tempat Kios. pedagang. Kios berdiri di atas lahan hak milik. Ya. Ya. Oh begitu ya, ada ya kasus itu ya. Ada. Lalu apakah orang yang bersangkutan itu telah menyampaikan komplainnya, keberatannya? Sudah. Sudah Waktu itu kami ada audiensi di Indak Kabupaten, Indak Provinsi. ke Di Indak Provinsi pernah, di Karokumham Provinsi, Katanya di Gedung Karokumham. Sate juga pernah. pernah. Beliau sendiri yang Iya, saya bawa. Dia sendiri yang sendiri. cerita. Dia sendiri nyarios di sini. Oh, jadi diantaranya ada semacam ya ini kalau ini saya lihat ya ini sudah ada tanda-tanda perbuatan melawan hukum saya lihat ya. Kalau memang faktanya begitu. Jadi wargi, apa yang didapat hari ini adalah apa yang beliau-beliau ini dapatkan fakta di lapangan yang mereka dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Jadi ya mohonlah ini juga mendapat atensi ya, karena saya lihat banyak hak-hak dari warga yang memang tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kira-kira begitu ya, gitu ya. Nah, lalu harga per meternya itu 20 juta. Nah, apakah layak itu 20 juta itu kira-kira bagaimana? Layakkah bangunan itu dengan harga 20 juta per meter? Ini Pak Haji, kalau kita melihat fisik dari bangunan, kalau kita melihat sekarang situasinya, saya kira ini pendapat saya pribadi loh Pak Haji. Iya, bukan pribadi ini saya apa-apa ya. nanya pribadi kan. Tidak nanya Visi dikira rombongan, saya no. membawa ini, itu kayaknya ya kurang layak. Karena Kurang apa? layak. Ini kan bangunan baru katakanlah dibangun juga belum beres Pak Haji sekarang. Oh, sekarang itu belum beres. Belum. Itu kalau hujan itu udah retak-retak rembes-rembes. Oh. Cai ngocor dari luhur kan. Bocor-bocor gitu ya. Jadi apakah Berapa lantai itu teh? 3. Tiga lantai. 3 lantai ya. Jadi Itu. kapasitas berapa ribu kios itu? Kurang lebih 3.000 mungkin ada. 3.000 adalah 3.000 ada. 3.000 adalah kurang lebih. Kan kemarin mah taruh saja 1062 ya. Kalau sekarang jadi 3.000. Oh, itu mungkin fungsinya. Saya kira nih ya, saya berandai-andai ini untuk menaikkan PAD mungkin ya. mungkin Mungkin ada, ya? otomatis. Ya kalau dari 1062 artinya kan mungkin ingin mengakomodir yang tidak punya kios kan gitu ya. Betul. Yang sudah ada ya, yang sudah ada itu yang existing itu Ya, sudah ada porsinya, Iya, lalu ada ditambah porsinya. orang-orang Ya. yang berjualan di kaki lima. Betul. Kan mungkin begitu kalau untuk konsepnya ya. itu bagus memang. Apakah konsep ini terjadi? Yang tidak punya kios itu sudah tidak berdagang lagi di sekitar itu. 1-2 masih ada banyak yang dagang kan, 1-2 karena ada. diakomodir yang dagang di luar Luar ini. itu. Istilahnya kaki lima gini, kaki lima di Maaf saya ya, waktu itu saya pulang kira-kira jam 3 ya dari Soreang. Saya lewat ke situ. Ternyata yang berjualan itu di luar gitu ya. Ya, betul. Itu Alhamdulillah. imbas dari Alhamdulillah. Nah, siapakah yang dagang itu? Apakah yang memiliki kios di atas atau yang memang belum terakomodir? Dia belum terakomodir. Dia memang pedagang kaki lima. emang pedagang kaki lima.
dalam tanda kutip memang tidak resmi. Jadi ya mungkin nggak tahu di situ ada yang Sebagian ada mengakomodir, juga kita yang nggak dari tahu, dalam. tapi Ya di ada situ yang mengkoordinasi mungkin, ya ya. mungkin sehingga Nah, merasa aman begitu. nah, kemarin-kemarin pedagang-pedagang itu pernah Pak diakomodir masuk ke di lantai 3. Tetapi mungkin karena mungkin dagangan mereka kan mungkin kebanyakan bandar sayur berat-berat itu ini akhirnya turun lagi. Pindah lagi, kalau nggak salah sudah ada 2 kali itu Ya, kalau saya lihat kan naik. itu semacam pelanggaran ya yang harus tertibkan saya kira. Ya. Berdagang di bahu jalan misalnya ya, gitu kan itu sudah satu pelanggaran ya. Dan sistem pembangunannya juga terkait pengembang lucu gitu Pak. Lucu. Di mana lucunya ini? Saya jadi penasaran. Sistemnya itu setelah kita dibongkar pindah ke alokasi kita tuh mesti bayar DP berapa persen Ci? 40%. 10%. 10% dulu. 10%. Setelah kita nanti mau pindah lagi ke Ke tempat yang baru. tempat yang baru, misalkan kios yang baru, itu mesti Harus masuk 40%. harus masuk 40%. Jadi, Maksudnya dari tempat lama ya, jadi pindah ke dari relokasi, alokasi, dari tempat lama pindah ke alokasi, ke relokasi mesti bayar 10%. 10%. Nggak tahu ini 10% dari mana patokannya, nggak tahu. 10% itu dari harga per meter 20 juta kan? mungkin, Ya, mungkin. ya, Nah, ya. setelah itu, setelah beres dari alokasi, mau menuju ke tempat yang baru, itu Harus perlu mesti 40%. dapat bayar 40%. 40% Harus lunas. harus lunas Iya. baru mendapatkan tempat. Baru mendapatkan tempat. Apa yang tempat yang diinginkan oleh kita, Ya. ditunjuk oleh kita. Itu syaratnya mendaftar Pak. Mendaftar Syaratnya mendaftar untuk kepemilikan hak untuk mempunyai hak menempati kios menempati kios baru itu harus 40%. 40%. Berarti 50% dong. Lucu nak, kan eta ya lucu. Seperti orang Sunda bilang ngagoreng daging ku gaji. Goreng daging ku gaji nya. Jadi cara bangun geus boga bati gitu. Jadi nggak bangun teh. Nggak bangun teh tengah modal. Tengah modal. Sarua Ku duit rakyat sama-sama kene, sadaya, Ayi. beureun Pak Ayi. Tengah modal heulanya Da tengah modal. Berarti kan relokasi mah Ku saat DP heula. dibangunnya. Iya. DP ditarik dulu tah nu 10%. Dipakai Pakai mondasi. Ya. Nah, seperti gitu. Unjak anyuk heula. Geus unjak anyuk tah engke Kira lamun dek parinah mayar 40%. Lunas kan itu, ieu tinggal batina meureun ke. Kita modalan teu. Pengembangna Nya kritis oge nya, Kang Ecep. Kritis dong. Kritis paling bungkus sadaya. palingan kieu wae tadi teh. Sigan nu dendam, kieu we. Kawan ngeceng kawas nama. Tuh kayak itu dendaman abdi mah. Teu dendaman Tuh, nya lah. tuh. Ah masuk Sunda mah mah Teu dendam gede, mah. teu gede amek teu dendaman. Paling yang teu liung. Bisa teu asup surga masuk. Makanya cenah eta pasar sehat syariahnya. Nya, Pasar sehat. Banjaran. Pasar Pasar sehat. syariah. Banjaran. enggak pakai syariah. Enggak. Oh, Pasar berarti sehat isu saja nya Banjaran. syariah mah Nah, nya. jadi kan sehatnya sehat dina bangunan tapi pedagangnya ya Sehat. Jadi memang sejak awal itu banyak kejanggalan-kejanggalannya. Iya. Pakai pinjam istilah Kang Ecep mah lucunya. Lucu mau direlokasi kita harus bayar 10% dari harga. Berarti kan sudah ada kesepakatan harga dari awal dong kalau begitu mah. Ya, Iya itu kan? ditentukan ku korbok tadi. Itu kesepakatannya sama Kesepakatan korbok bukan sama masyarakat. pedagang semua. Kan begini nih mungkin kalau begitu mah. Kita akan bangun pasar sehat dengan harga 20 juta per meter. Ya, dari awal. Maka siapapun yang akan berdagang di sini ketika ini diratakan, direlokasi harus bayar 10%. Berarti kan harus ada itu dulu ya, muncul dulu kan 20 juta per meternya kan. Iya. Kalau enggak dari mana presentasi itu keluar 10%, 40% kan ya. Nah, berarti kalau kita ingin 6 meter persegi itu cukup Ibu 6 meter? 6 meter persegi kalau untuk saya ya Nggak cukup. Nggak cukup sih. Nggak Nggak agak cukup. sempit sih Kalau saya. Kang Kalau buat Ecep? saya mah ya cukup saja. cukup Kang Ecep. Kalau Akang Itu cukup. ya cukupnya. Omanya rek Saya dahar nasi kan bayi narangtung. Warung nasi ya. yang gitu. Oh, itunya. Yang dulu Cukupnya. dulu G5 kan. Dulu Lima? G5 baru enak gitu, tempat. 5 ke 4 dulu. Itu maksudnya 2K2 tapi 5 tempat gitu. 2K2, 5 kios, 2K2 Iya. jadi berarti kan 10 10 meter kan? 10 meter. 10 meter berarti kan 200 juta ya harus beli kiosnya ya. Ya kira-kira gitulah merenya. Nah, pasti merenan berdasarkan asesmen awal ini para pedagang mampu lah untuk beli 20 juta mungkin ya tanpa ditanya dulu. Faktanya hari ini Katanya mayoritas itu tidak mampu membayar 20 juta per Iya. meter. Iya, Nah, iya. sekarang begini.
ini dari rangkaian pembicaraan kan kelihatan ada beberapa hal yang memang harus dipertanyakannya. Iya. Banyak hal yang saya kira kita belum juga korek-korek dari sisi pengembangnya nih, ya kan? Dapat proyek itu kan tidak ujuk-ujuk, Ya. pasti ada proses lelang dan sebagainya kan begitu ya. Iya, iya. Nah lalu Ceritanya seperti itu. dalam pelaksanaannya kan banyak Aturan ya. emang aturan seperti itu. Ya kita kalau kan katanya harus ikuti aturan gimana? Ya, tapi kan kenyataannya kan BGS, Pak. Bukan adanya tender, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak adanya tender kan lelang gitu kan, seperti gitu. Nggak ada, ini ditunjuk langsung sama Pemda, ditunjuk langsung sama Bupati. Adakah bukti itu? Itu kan itu di MOU, Pak. Ini kan MOU. Itu kan bunyinya BGS. Bangun guna serah. Makanya ini Bangun guna serah ya? bangun guna serah. Jadi Iya, dibangun dulu. bangun. Perang tender sih Gunakan, ayat ceritanya mah misalkan. perang tender mah mesti ada. Ah, iya sih, tender. Katanya ceritanya. BGS itu mah. kan prosesnya. Artinya kan Iya. gini, bahwa biaya Kalau itu BGS full financing. caranya bangun guna serah. Tapi lamun pernah aya mungkin plang nauge pemenang tender gitunya PT Anu. Harusnya Dana ada plang kan, baik. dana yang harus dikeluarkan sekian berapa Anggarannya sekian. ya, anggaran harus di jangka waktu Ada sekian plangnya, tahun betul, gitu kan. betul. Betul. Sampai harus- saat harus ini nggak seperti ada. itu. Sampai saat ini dari awal sampai awal sekarang nggak ada. plang seperti Padahal itu. proyek pemerintah itu kan harus dipampang kan? Iya. Iya. Pak, pembangunan desa Oh. oge gini kan Ah. dana yang Tidak ada itu, Teh? berapa? Nggak ada. Dana Ya, yang memang. 150 juta gitu kan aya, Pak. Sumber dana APBN, Iya. ya, APBD kan gitunya. Iya begitu. Itu tidak ada itu. Nggak ada. Papan itu Jadi belum pernah makanya ada. saya Belum pernah ada. bisa menyebutkan ini tunjuk langsung kan MOU-nya seperti itu. Kemungkinan. Kem- Kemungkinan. Enggak kan Ya. ini dasar bunyi dari itu mungkin seperti itu. Ya oke lah, ini faktanya begitu kan. Jadi- Siapapun tidak bisa menolak fakta Iya, kan iya. begitu ya. Fakta lah. Kalau saya tadi menyorotinya, oh ini kemungkinan harus dilakukan penegakan aturan, ya kan, bahwa saya sepulang dari Soreang lalu lewat ke situ banyak pedagang di luar. Kok kenapa ini punya pasar yang bagus, ya, tidak digunakan? Seolah-olah ini ada pembiaran, berarti harus dilakukan penertiban, penegakan aturan, kira-kira gitu ya. Kalau saya tadinya sebelum sebelum saya diontrog sama bapak ibu ini, saya belum dapat gambaran yang utuh sehingga sekarang saya menjadi hah gitu ya. Bener tuh itu masalah iya Insya Allah laras. begitunya. Ya. Insya Allah. Oh. Jadi ibu sudah menghadap ke Komnas HAM, sudah ke DPRD, Mas Wapres sudah. Mas. udah bertemu dengan Mas Wapres, Dengan stafnya dan dengan ada sistemnya dengan berkas sistemnya yang- dan sistemnya itu sudah turun sampai ke Pemprov. sudah. Sudah disposisi surat. Belum disposisi. juga ada hasil. Lalu dengan dialog langsung dengan Dialog langsung dengan Disperindak. Disperindak dengan Indak Provinsi, Dengan Disperindak Indak Provinsi. Kabupaten, Nah, ini Indak Provinsi. Gamblang tuh. Pernah ke Petun. Hebat ya. Pernah ke Petun, Pengadilan Oh, Bandung, Komisi Bagaimana Yudisial, putusan tunnya? Bagaimana? Kalau Draw. kalau Petun draw itu dulu. Draw. Itu Draw. terakhir apa yang bawa Pak? Terwapa. Cuma di Petun itu dulu kami ada satu ganjalan bahwa ingkrah Petun tanggal 13, sebelum tanggal 13, tanggal 10 sudah ada surat edaran pembongkaran. Pembongkaran sebelum putusan Sebetul Bukan Terakhir. pembongkaran, hasil dari sidang itu. Ya. Siga haram Ingkrah tanggal 13, hasil sidang sudah 10 sudah sudah tersebar. dieksekusi. Sudah tersebar. Sudah mengeluarkan selebaran pengeksekusian. Padahal putusannya keluarnya misalnya besok nih. Ya. Hari ini sudah ada sosialisasi seolah-olah putusannya sudah keluar gitu ya. 3 hari sebelum putusan ingkrah. Ya mungkin mereka lebih tahu daripada ibu Nah itu. lebih awal. Jadi Saya cuma. Nah, kan mereka punya teropong bu. nah itu. Hilal itu jam berapa keluarnya Nah, kita tahu. pakai hilal. Mereka punya Oh. teropong ya. Kalau ibu kan tidak punya itu ya. Hilal saya. Ibu kan rakyat jelata seperti saya. Rakyat kecil mah begitu bu biasanya juga. Ke KPK pernah juga dulu pernah. Cuma mungkin Ya kalau ke KPK kesalahan. saya pernah dengar, tapi itu dari sisi gratifikasinya gitu ya. Dan ya entah berantahlah kita tidak mengikuti ya. Antara Iya. berantah Yang jelas saya bertemu dengan yang mengaku korban langsung mengutarakan ke saya bahwa ini loh ada masalah ini. Nah sekarang beginilah tuntutannya apa sekarang Bapak Ibu sekarang? Tuntutannya kami udah sederhana, nggak banyak, nggak Ini dari saya yang dulu. neko-neko, hanya Nah, coba satu-satu Bu. Satu. So, Ini ibu-ibu dari saya dulu lah merenya. Kalau raja mah Coba. belakangan ya, Ya. penguasa mah ya. Mumpung aya peluang lah mengeluarkan unek-unek sok. yang selama ini saya pendam lah gitu. Saya pendam. Emang saya sekarang masih di pasar lah gitu, masih aktif, tapi nggak
nggak berjualan di pasar gitu. Unek-unek saya mungkin saya kan dulu swadaya gitu, dulu swadaya meneruskan dari orang tua, itu kan jelas-jelas punya hak itu bangunan, hak para pedagang gitu, yang udah mengeluarkan berapa puluh tahun gitu retribusi bayar pajak gitu kan. Nah terus seketika dengan adanya revitalisasi jadi berbalik ya, yang tadinya berusaha untuk menghidupi diri sendiri gitu, tidak membantu, tidak minta bantuan dari pemerintah gitu, bisa seperti ini gitu, dengan katanya kebijakan ini kan dari orang pemerintah daerah, ini suatu kebijakan, tapi bijak apa gitu, bijak apanya gitu, sedangkan kami yang merasa rakyat biasa tidak ada merasa dibijaksana oleh pemerintah gitu. Nah mungkin itulah unek-uneknya. Jadi saya mah pingin ya dulu swadaya banyak menghargaan lah swadaya. Dan dulu teh ngabangun eta teh dibangun ku duit para pedagang, lain ku duit Tahun Harenong. nya duit nenek moyang marahanana lah gitu Pak. Intinya mah gitulah. Itunya jadi unek-unek teh saya dapat simpulkan bahwa merasa berhak karena dulu itu bangunan dan fasilitas pasar itu mereka dibangun oleh mereka dengan swadaya, gitu ya. Ya. Jadi prioritaskan lah. Tolong diprioritaskan gitu ya. Yang dulu existing prioritaskan, jangan yang punya surat nggak punya uang nggak bisa masuk, yang punya uang nggak punya surat bisa masuk. Nah, seperti itu. Ada ya gitu ya. Banyak Pak. Asal punya uang mah bisa masuknya. Kenyataannya seperti itu, bukannya Pak. ada lagi. Jadi tadi saya belum membuka bisa 50% lah. 50% yang punya surat tapi nggak punya uang mundur dari pasar, nggak bisa masuk. Punya surat. Iya, tapi yang punya uang seperti bang yang investasi lah di pasarnya gitu, ya bisa 50% orang luar gitu. Yang sekarang mah yang baru di pasar bangunan baru. Sekarang itu yang baru kebanyakan yang Dan punya uang lucunya, itu. Kebanyakan yang investasi seperti macam Makanya cerita Pak I, makanya tukang emas Joko-Joko itu. banyak yang kosong sekarang. Jadi ya syukur alhamdulillah tadi Bu Haji bener. Syukur alhamdulillah saya nggak masuk ke pasar. Sekarang 90% lah ngeluh semuanya. Ngeluh ya. Pedagang yang sudah menebus gitu, yang Pokoknya yang bangunan berjualan sekarang capek. ngeluh. Capek Saya ya. di update status nggak ada satu orang yang saya enak jualan, gimana 90% ngeluh semuanya. Oh, nggak ada yang bisa begini. Setelah direvitalisasi, income saya bertambah Iya. sekian persen. Belum ada ya, nada itu. Cek bahasa Ada lagu itu belum ada. Daya nu jago gitu, daya nu jago di tengah. Coba Ibu tuntutannya apa sekarang? Mungkin mungkin ya. Beda pasti. Sebetulnya lebih ke memohon lah. Kalau menuntut anak Iya, saya kayak garis keras ting gitu. Ya. Karena Tapi kan sudah gugat sana sini, itu tuntut ini ya. kan Betul. ini kan pakai hati nurani perempuan. Mak-mak. Mak-mak ya. Ya. Saya mak-mak udahlah. Pokoknya mah boleh apa saja. Enggak, bisa dengan lebih halus memohon pemerintah buka mata terhadap pedagang pasar Banjaran. Silahkan cek di lapangan seperti apa. Kemudian kembalikan hak kami. Pemerintahnya pemerintah yang mana nih? Ya Kabupaten Bandung otomatis ya ulang kaluhur oke anggar wae dialungkeun Kabupaten Bandung gitu. Nah, ini ya syukur-syukur sampai kaluhur ada inilah perhatian itu lebih Amin. Nuhun, Amin. gitu. Kembalikan hak kami, hak existing. Kembalikan hak atas bangunan, kalau tidak bisa mengakomodir hak existing, kembalikan atas hak bangunan kami. Kemudian kerugian kami imaterial selama kami tidak nganggur. bisa Berusaha. karena apa Pak Haji, umur saya sekarang sampai terakhir kemarin ada program MBG, pengen masuk ke dapur MBG aja nggak laku, umurnya udah terlalu Selain berdagang ya, kalau Selain berdagang berdagang. kan bisa sampai nggak ada opsi lain bagi usia-usia kayak saya, dan kebanyakan teman-teman saya juga sepuh-sepuh kayak saya. Mau apa lagi, mau gini baik sama anak, kalau anak ada, kalau nggak ada dia betul, juga kan betul, punya betul. keluarga sendiri. Betul. Itu- Jadi sangat dirugikan gitu, Sangat. gitu, sangat dirugikan. Nah, anak Kang Ecep, ya, sok tong kalem wae, utarakan apa tuntutannya? Ya garis besar nama sama lah. Garis besarnya sama, tapi ada yang garis polosnya tah. Nah, Nah. Yang jelas saya nggak pernah minta sama pemerintah. yang jelas tidak pernah bantu Ya. pemerintah. Iya, ya kan? Mm-mm. Rakyat Indonesia Dalam itu artian nggak- minta bantuan, Nggak ada, minta beras, nggak nggak pernah. pernah ya. nggak pernah. Kalaupun sekarang juga Cuma kan meminta hak kami, aja. hak kami. Tolong prioritaskan hak kami, gitu Nah. aja. Apa yang saya Setelah direbut kami gitu. kembalikan, gitu aja. Ya, itulah. Itunya. Iya. Itu garis besar nama itu. Garis besarnya gitu. Garis besar. Itu Kang Ecep. Nah, pertanyaan terakhir. Sekarang yang dipercaya oleh Bapak Ibu yang kira-kira dapat menyelesaikan hal ini, siapa atau institusi apa? Institusi mana? Kami masih mencari sebenarnya.
Belum ketemu orang itu Sebetulnya kami terakhir ini sudah masuk berkas di Ombudsman, Pak. di ombudsman. Ya, kami berharap Ombudsman lah tolong. Ini kami sudah capek sekali ini. Ya. Tolong pemerintah Indonesia, seluruh Indonesia, terutama Ombudsman Jawa Barat, ini saya sudah masukkan berkas kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sana, tolong. Jangan perpanjang, capek kami. Kami insya Allah sih nggak akan capek, tapi masa TK sama kolot sampai seperti ini, gitu loh. Kalau anak-anak muda mungkin masih bisa lompat, jadi kurir apalah. Kami akhirnya kan Oke, itunya. gitu. Tolong Jadi, atensinya. adakah yang masih dipercaya orang sekarang atau lembaga untuk apa membantu memperjuangkan hak? Ada kalau ada duitnya. Ada ya kalau ada duitnya. Nah, itu mah tuh. Ya sama juga bohong, bukan juga atau nama orang kecil kalau gitu mah nya. Percaya, mungkin masih ada kepercayaan kepada pemerintah. Tapi nya Saha heula? Saha heula yang jelema? mah dengan satu syarat, kudu bebersih heula gitu. Bebersih heula. Itu mah lama. Bebersih Ya, pada heula. intinya ya. Nih saya akan lempar ya. Saya akan lempar nih. Kan hari ini lagi top Kang Dedinya. Ya. Kang Deddy Mulyadi Iya. lagi topnya. Iya. Nah, sekarang apakah terbersit ya untuk menyampaikannya ke Kang Deddy Mulyadi? Sudah. Sudah pernah? Sudah pernah? Sudah. Ke sana ke Pakuan malahan. Saya Ke Lembur Gedung Pakuan. Iya, Betul. ke Lembur Apa ke Gedung Pakuan Pakuan? Ke Lembur Ke Pakuan. resepsionisnya. Ke Masuk Lembur Lembur Pakuan. Pakuan. Ke aspirnya langsung lah. Belum pernah. ke resepsionisnya masuk. Maksudnya Nggak belum ada. pernah direspon. Ini direspon jadi Direspon. gini Pak Haji. Kami waktu itu kan mengajukan audensi dengan Pak Bapak Gubernur Gubernur. di Gedung Seda Sate. lewat Seda kan otomatis di situ. Pertama teh merasa kami cuma diuntang-anting hungkul. Akhirnya kami mengajukan yang kedua kalinya karena hasilnya juga omon-omon. Akhirnya kami mengajukan lagi, tapi dengan inisiatif ini kalau kita nggak mencoba istilahnya ngetok pintu langsung ke yang bersangkutan, kayaknya susah juga hasilnya akan seperti ini lagi. Sehingga kami inisiatif ke Lembur Pakuan. Di sana kita bertemu dengan resepsionisnya dan sudah istilahnya disampaikan ke beliau. Ini kayaknya direspon karena setelah itu kami mendapat undangan audensi Dari di Karokumham. Gedung Sate. Kami didisposisi dengan Karokumham itu, gitu. Tapi buntut terakhir dengan Kumham itu saya juga prosesnya bagi saya kenapa seperti ini gitu. Seharusnya waktu itu pada waktu audensi pertama dari Karokumham itu kan ada bahasa mengatakan sementara ini Ibu, kita sudah ngobrol banyak panjang lebar. Sementara ini dulu Ibu, nanti suatu saat Ibu mungkin akan kami panggil lagi nanti. Akan kami panggil lagi. Betul. Akan kami panggil lagi. Kamu ikut kamu. Nah, Jadi begini, jangan-jangan beliau tidak paham Nah. apa yang Ibu paparkan itu beliau tidak paham. Paham, Ini bro. bedah perkara, Pak. Kasar nak, ini datok Bapak dikasihkan semua. Insya Allah paham, insya Allah. Biar aku atuh ahli hukum aku. Saya yang orang Soalnya Ada kan hakim begini. juga di situ, Pak. ada. Bukan begini, soalnya ini kan kaitannya dengan kemanusiaan yang tidak bisa ditunda, kan begitu ya? Maksud saya gitu. Itu kan? Kok kenapa yang namanya paham itu tidak respon? Padahal kan di situ berkaitan dengan Betul. eksekusi kan mereka punya kemampuan. Betul. Nah, Kan itu yang begitu. jadi pertanyaan kami itu, Nah. Pak. Kan ini jadi pertanyaan Juga besar. waktu itu ada bahasa, Ibu nanti ini akan kami pelajari kalau seandainya benar-benar ditemukan satu kesalahan fatal di dalam program revitalisasi ini, nanti akan kami tindak lanjuti. Intinya mereka akan mensupport kami, misalkan mau ke PN atau kemana-kemana. Kan kita nanti kan butuh lawyer, sudah sampai diarahkan, Ibu nggak apa-apa kalau Oke. diarahkan ini gitu. Tetapi Jadi kenyataannya nggak sampai. Pak Deddy, Kang Deddy Mulyadi, anu dipi hormat, anu dipi kacinta ku sim kuring, ya. Tah geuningan kawas kitu, anjeunna tos paeh poso nya memperjuangkan nasib keluargana, dan tidak sedikit ini pedagangnya itu ratusan dan kalau dikonversi mungkin menjadi ribuan karena Ya. ada anak, istri, mantu dan sebagainya. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi pertimbangan Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi menonton video saya ini ya dan akan segera diberikan atensinya. Tah kitunya. Hatur nuhun Kang Deddy, mudah-mudahan nonton. Tah kitunya. Jadi dimungkinkan ini salah penanganan saya kira. Yang ibu bapak harapkan itu solusi Betul. ya, bukan kalau ini kan bukan melapor sebenarnya kan ibu itu ke sana itu bukan melapor kan, minta solusi kan. Minta Betul, solusi. betul. Nah, Kemana- jadi ini Solusi, salah ya, iya. puntennya. Jadi minta solusi bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan kami. Betul. Kami sendiri sudah tidak bisa tidak bisa menyelesaikannya. Betul. Mohon bantuan ke Bapak Aing. Kan begitu kira-kiranya. Bukan
saya ingin mengusut ini, mau memperjarakan ini, kan nggak begitu ya. Betul. Nah, maka jawabannya jadi sumir kalau saya dengar tadi. Nanti kalau ada pelanggaran yang fatal, kan begitu ya. Iya. Seolah-olah ibu melapor terkait pelanggarannya, padahal tidak kan. Iya. Kita meminta solusi ke sana kan. Iya. Tah gitu cenah Pak Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gub juga bisa mencerna lah gitunya, ada yakin orang cerdas lah beliau banyak. Tah segitu penginten. Cekap bener masih kena aya undak-undak cacan Buddha sadayana. Ya, sebetulnya garis besarnya sih sudah ya. Cuma ya ini sedikit lagi saya tambahi, waktu di Kumham memang terakhirnya saya tanyakan kepada pihak Karukumhamnya itu, Pak, bagaimana itu kelanjutan aduan kami, istilahnya permohonan kami kemarin. Ternyata pada akhirnya dijawabnya bahwa pihak Kumham sudah memanggil para pihak Pemda yang diwakili oleh Disperindak otomatis dengan PT. Yang saya sayangkan, kenapa waktu itu kami tidak dipanggil sekalian? Tidak dipanggil sekalian ya. Ayo. Tapi kalau ke bupati udah bermohon berkali-kali, udah. Mohon iya. itu mohon bertemu, Iya. mohon bertemu. Yang katanya, lah ini emang dari Disperindak sama PT nggak ada yang memanggil, nggak ada yang konfirmasi Ibu, nggak ada. Sampai sekarang pun nggak ada, katanya mungkin di situ mereka akan ngurus kita, tapi enggak gitu Pak. Saya rasa. Hebatnya ternyata emak-emak ini luar biasa yang memang sudah dengan gigih memperjuangkan haknya sampai ke Komnas HAM segala rupa ya. Jadi silakan Pres segala lupa. Bapak Ibu menyimpulkan sendiri ya, para netizen menyimpulkan sendiri apa yang kami bincangkan hari ini. Dan saya harap juga Pak Dadang Supriyatna, Bapak Bupati menonton sehingga dapat merespon apa yang mereka keluhkan ya. Betul. Sekali deui Mang Ai channel keur rahayat leutik nya kaum jemerit anu memang kadang-kadang teu ngarti ku tingkah pola para gegeden gitunya. Sakali deui lah gitunya. Tah gitunya tah sanes naon hanya mencoba mengkritisi tah kawas gitu nya. Hatur nuhun kasadayana. Sakali deui wargi Mang Ai kedah mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional, logika anu kuat, lajeng nalar anu sehat. Sangkan orang tiasa menyimpulkan suatu informasi menjadi tetap objektif dan NKRI nah, tetap ada ya begitunya. Harga mati ya gitu ya. Hapunten anu kasuhun, bilih anu kabadug harigu kadupak dada kasunul kalbu kacibit ati. Nah, hapuntennya sah kitu. Cekap wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.